Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali ke Ocim Channel. Ocim Channel, Ocim Channel. Hari ini saya akan mengupas, tak puas-puas kalau kita tidak bicarakan masalah sound system, karena kita selalu bergelut dengan sound system tiap hari, tiap waktu, ya. Selalu kita mengoprek apa yang bisa kita oprek. Selain pagi ini Ocim Channel sudah membuat kembali, ya, inline preamp atau booster mic dynamic. Karena benda ini amat canggih, ya, jadi selalu kita bicarakan. Bahkan di beberapa YouTube juga senang membicarakan masalah ini, karena memang barang ini ya termasuk langka, ya. Kemudian juga pemakai juga orang-orang tertentu yang bisa pakai ini. Tapi Ocim Channel akan meramaikan, istilahnya kita bergelut dalam inline preamp ini atau booster mic dynamic, ya. Karena jarang orang yang tahu dengan alat ini, sehingga dia tidak mampu, ya, mencari masalah-masalah di sound system, terutama masalah di mixer. Karena kalau sudah tidak mengangkat gitu, ya, di power atau di gain, itu kita termasuk bagian dari soundman gitu, ya. Kalau di lapangan gitu ada tanggapan, atau di ruang gedung atau dimanapun juga yang kita pakai itu alat kita atau alat sewa, kita bingung karena di mixer di gain sudah full, kemudian di power depender sudah full gitu, ya. Apalagi di master gitu kan, selalu kita pakai di 0 dB. Tidak berani kalau kita di mentok sampai mentok gitu, karena memang standarnya gitu, ya. Tapi apa daya gitu, ya, ketidakmampuan kita dan ketidaktahuan kita. Akhirnya kita, ya, dengan adanya media sosial ini, ternyata kita mampu melihat apa yang ada di dunia ini, terutama, ya, yang aneh-aneh kita bisa lebih terlihat, lebih dekat, ya, dengan dunia nyata maupun dunia maya, karena kita di dalam media sosial itu penuh. Apalagi dengan adanya YouTube kita bisa meraih walaupun di belahan dunia lain gitu, ya. Alhamdulillah juga saya ini mendapatkan kopi, ya, atau bukan mendapatkan, nyari-nyari ternyata ada kopian gitu. Saya bikin yang kemarin-kemarin sudah saya kontenkan gitu, ya, dari percobaan-percobaan tertentu, ya, ala Ocim Channel gitu maksudnya. Mulai dari kotak yang kita mudahkan pekerjaan. Sebelumnya mencari komponen dulu, karena untuk kita bisa berbuat itu tanpa ada alat itu tidak mungkin gitu kan. Kita bisa bekerja, kita cari alat atau komponen itu satu demi satu gitu, akhirnya ketemu. Dari situ kita mencoba, kita pesan kalau memang kagak ada di dalam negeri, ya, kita coba gitu. Ternyata di media sosial, di online itu ada gitu, ya. Kemudian kita pesan. Komponen kita sudah dapat, kemudian kita mencari alternatif yang paling mudah dulu, itu pekerjaan. Ternyata kita bikin di kotak. Setelah kita di kotak jadi mampu, tidak ada masalah, noise itu tidak sama sekali, pokoknya kopian mati langsung gitu, ya. Akhirnya kita bikin yang bulat, yang bundar. Tapi ini pun juga tidak sama dengan yang ada di luar pasaran yang canggih gitu, ya. Karena ini pekerjaan tangan. Ini kita bisa mampulah, walaupun komponen itu kita masih mencari yang paling terbagus maupun yang paling terkecil agar kita bisa mampu dimasukkan di dalam sini. Ini sudah dapat, kemudian kita praktekkan.
Ini yang pertama ini. Di saya ini proyek pertama ini, termasuk yang kedua di kotak ya. Ini yang kedua ini. Tapi ini alhamdulillah nih, termasuk kita proyek pertama lah mampu kita mengerjakan. Walaupun komponen ini di dalam ini ada ya, kita bisa mengantisipasi bagaimana caranya bisa masukkan komponen kita ke dalam sini. Akhirnya kita bisa mampu ini alhasil kita sudah kemudian kita cetak, kita sudah punya istilahnya ini ya, punya nama gitu istilahnya, kita bikinkan nama, tuh kan. Nah, kemudian dari sini saya ingin cari lagi sebetulnya kalau satu model ini sebetulnya kita tidak ada alternatif pilihan ya. Karena setiap orang itu pasti ada punya pilihan gitu. Walaupun nanti akhirnya itu ya yang dipilih mungkin itu juga gitu. Tapi kita harus milih. Dari pemilihan itu dari kotak sampai istilahnya yang bundar bulat ini, kemudian warna, kemudian saya tidak puas dengan warna yang ada ini. Kalau hitam memang dominan warna saya, hitam itu. Hitam dan putih dominan warna saya itu. Ya kan? Akhirnya saya dapat soket jack XLR ya. Kita dapat yang hitam. Akhirnya kita mengerjakan proyek yang kedua ini. Nah ini si hitam ini. Dia lebih anggun deh kalau istilahnya ini ya. Dia lebih anggun gitu kelihatannya. Jadi lebih manis. Ini pun juga istilahnya masalah di dalam atau masalah ini keunikannya atau ke ini apa? Kemampuannya ini sama dengan yang kemarin. Karena ini memang kopian dari yang kemarin dibuat ya atau dibikin ya. Nah ini hasilnya ini. Karena kita akan bergelut di yang hitam aja. Ini lebih dominan, ini lebih bagus ini hitam. Ya. Kemudian sudah saya cetak juga, saya coba. Jadi istilahnya ingin mencari lain dari yang lain atau berbeda dengan yang lain itu ya. Nah ini. Walaupun ini jack ini ada di pasaran hitam ya. Tapi bagaimana kita mampu mampu mengerjakan suatu pekerjaan yang kita inginkan itu. Akhirnya yang kita cari, yang kita inginkan ini tercapai. Jadi di sini sebetulnya saya kepuasan pribadi sudah ada ya, walaupun istilahnya kita jual gitu ya. Kemudian ya alhamdulillah kalau memang ada minat gitu ya. Kalaupun ini tidak ada minat, ini kita pakai sendiri, ini udah suatu kebanggaan. Kita sudah mampu mengerjakan suatu alat ini. Ini booster mic dinamik khusus gitu ya. Seperti yang udah saya pakai juga ini kan langsung ini udah di dalam ada komponen inline preamp, kemudian spoolnya juga ganti dengan spool mic dinamik gitu ya. Biar lebih terasa gitu, memang bagian daripada itu ya. Jadi kalau ada sedulur-sedulur atau para pemula yang ingin mencoba ya, silakan di kontak-kontak. Kita sudah bikin yang begini bentuknya hitam si anggun ini lebih bagus banget ya, lebih mewah. Istilahnya ini lebih mewah, walaupun ini kualitasnya sama dengan ini ya, nggak ada beda kualitasnya ya. Karena memang ini pun juga ini hasil kopian semua yang kita dapat dari YouTube ya. Kemudian produknya juga sama di dalamnya, tidak ada yang ini. Mungkin nanti dari segi dari segi pasar ini mungkin agak mahal ya, karena ini salah satu transistornya ini agak mahal dibandingin transistor yang ini. Sama sebetulnya, kodenya sama, dengan ininya pun juga sama, kualitasnya juga sama, tapi harganya memang beda. Ini transistornya beda dengan ini.
Ini ya boleh dikatakan bisa terjangkau, ini juga bisa tapi sedikit lebih naik. Ini harga ini yang akan saya naikkan ya, sesuai dengan saya dapat istilahnya transistornya, karena transistornya sudah mahal, alat-alat komponen juga suku cadangnya juga udah mahal, berakibat harga itu juga akan naik itu. Ayo silakan sedulur-sedulur atau pemula yang ingin mencoba bisa di kontak-kontak ya Ocim Channel, kita mencari yang lebih baik lagi. Saya rasa sampai di sini informasi ini. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.